Halo, selamat datang di video tutorial singkat Filmora 12. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Filmora. Dalam tutorial kali ini, kita akan melihat minimum requirement dari spesifikasi komputer PC atau laptop yang mampu menjalankan Filmora 12 dengan lancar. Spesifikasi PC laptop untuk kebutuhan editing video harus diperhatikan, supaya Anda tidak mengalami lag atau bahkan crash saat sedang melakukan editing. Jika footage HD atau 4K dipaksakan digunakan pada spek rendah, maka saat pengeditan, kemungkinan video tersebut akan mengalami lag, baik saat diimpor ke media folder maupun saat sudah ditempatkan di timeline. Koneksi internet diperlukan untuk registrasi Filmora, untuk login ID dan untuk bisa akses ke layanan online, seperti update software dan film stok. Kita telah mengetahui cara melakukan render dan temporary render, yaitu dengan menekan Enter pada keyboard, maka garis merah di atas timeline akan berubah menjadi hijau, artinya Filmora akan menyimpan untuk waktu sementara semua susunan klip-klip yang sedang diedit beserta semua efeknya ke dalam temporary folder yang disebut proxy, sehingga akan lebih lancar saat dilakukan play video saat editing. Lokasi proxy berada di dokumen Filmora, dan dapat Anda kosongkan kembali jika project editing Anda sudah selesai untuk menghemat ruangan penyimpanan hard disk Anda. Mari kita masuk ke settingan preferensi. Jika Anda menggunakan Filmora for Windows, pilih File dan kemudian pilih Preferensi, sehingga akan langsung menuju ke jendela preferensi. Kita mungkin sebelumnya sudah familiar dengan ini, mari kita mulai dari tab General. Hal pertama di sini adalah interface pengguna. Ini adalah mode gelap. Seperti yang Anda lihat, semuanya berwarna gelap dan teksnya putih. Tetapi Filmora juga memiliki mode terang, di mana keadaan sebaliknya yaitu sebagian besar berwarna putih dan teks berwarna hitam. Anda dapat mengubah ini sesuai keinginan Anda. Dan kemudian terdapat bagian miscellaneous yang terdiri dari penjadwalan pembaruan perangkat, yang dapat Anda pilih apakah setiap minggu atau setiap hari. Silahkan Anda pilih sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian di sini terdapat Message Center, yang pada dasarnya adalah Filmora akan memberitahu Anda, misalnya ada fitur-fitur baru di program Anda. Atau hanya sekedar notifikasi lain, yang mungkin disampaikan oleh Filmora dan Anda dapat mengaktifkan atau mematikannya, supaya pesan tidak secara otomatis muncul. Lalu terdapat bagian Project Library at Startup. Artinya jendela startup ini adalah jendela kecil, yang biasa kita lihat saat pertama kali membuka Filmora. Yang ini sangat penting karena di situ terdapat list nama file, dan opsi-opsi awal melakukan pengeditan. Saya akan merekomendasikan untuk membiarkan ini tetap posisi menyala, sehingga Anda mungkin dapat mengerjakan editing di awal lebih cepat, melalui Project Library at Startup tersebut. Tab berikutnya adalah Folders. Ini adalah settingan default tempat folder yang dipilih oleh Filmora untuk menyimpan file yang dikelompokkan sesuai aktivitas yang digunakan saat melakukan pengeditan. Lokasi folder dapat disetting ulang, misalnya Anda ingin menghemat ruang hard disk Anda di drive C, maka lokasi penyimpanan dapat Anda buat sendiri di drive D. Di bagian paling bawah terdapat folder tempat penyimpanan efek packs, yang dilakukan install tersendiri menggunakan efek pack installer dari film stock. Klik Manage, lalu pilih efek pack mana, jika Anda ingin melakukan penghapusan efek-efek yang sudah diinstal. Berikutnya adalah folder editing, yang terdiri dari default duration dan timeline edit. Ini adalah durasi default yang ditetapkan Filmora. Ketika Anda pertama kali mengimpor gambar ke timeline, maka durasinya akan menjadi 5 detik, karena defaultnya 5 detik di sini, untuk transisi defaultnya 2 detik, untuk efek 5 detik, dan untuk freeze frame 5 detik. Misalnya Anda akan membuat sebuah video time-lapse dari ratusan file foto, maka tentunya sejumlah besar foto yang akan ditarik ke timeline harus disetting dulu durasinya sepersekian detik, maka gunakan menu ini dibandingkan harus menggeser durasi klip foto satu persatu di timeline. Selanjutnya adalah timeline edit, terdiri dari foto placement, yang berarti bahwa ketika Anda pertama kali memasukkan file foto ke timeline, maka Filmora secara otomatis akan menempatkan foto
Sesuai dengan settingan layar editing Anda, misalnya 16:9, 1:1, 4:3 dan lainnya. Jika dipilih fit, maka foto akan ditempatkan utuh di posisi tengah. Jika tidak pas dengan ukuran layar, maka akan menyisakan bagian berwarna hitam di sisi kiri, kanan atau sisi atas dan bawah. Namun jika Anda tidak menginginkan bagian berwarna hitam, maka Anda masih perlu melakukan tarik ke kiri atau tarik ke kanan lagi untuk bisa memenuhi layar tersebut. Jika Anda pilih crop to fit, maka Filmora akan melakukan crop otomatis, menyesuaikan dengan layar pekerjaan Anda, sehingga tidak ada lagi ruang kosong, namun foto akan terpotong. Begitu juga jika dipilih pan and zoom, maka file foto tersebut nantinya akan mengisi posisi frame secara penuh, lalu akan bergerak mengecil atau membesar ke ukuran foto sepenuhnya, tanpa meninggalkan ruang kosong pada layar. Berikutnya adalah insert mode, misalnya pilihannya adalah split single track, maka fungsi ini akan membagi track di satu line track yang dipilih saja saat sebuah klip atau efek disisipkan. Namun apabila pilihannya adalah split all tracks, maka saat satu klip disisipkan di atas track, maka akan terjadi split pada keseluruhan track yang ada. Sedangkan untuk kursor jam method, pengaturan ini untuk penempatan posisi kursor saat diklik di area kosong, sedangkan split button adalah fungsi cut berbentuk gunting yang ada di timeline playhead. Jika dimatikan, maka menu gunting tersebut tidak akan ada di timeline playhead. Selanjutnya mari menuju ke tab Save, di mana Anda dapat mengatur Filmora untuk menyimpan backup proyek Anda setiap 5 menit. Anda dapat mengubah ini jika perlu backup setiap berapa menit. Kemudian, di bawahnya ada lokasi penyimpanan backup file dan lokasi penyimpanan project. Anda dapat mengubah lokasinya jika diperlukan. Tab terakhir adalah Performance, dan inilah setting tab yang paling penting dari menu Preference Filmora, karena settingan di tab ini akan mempengaruhi kinerja editing Anda, dan sangat erat berkaitan dengan performance hardware komputer, baik RAM maupun graphic card. Sangat direkomendasikan untuk mengaktifkan keduanya, dan pilih graphic card yang memiliki performance tercepat, jika komputer Anda memiliki lebih dari 1 VGA, sehingga Anda dapat mengurangi lag dan crash yang paling sedikit. Tetapi tergantung pada masing-masing komputer, bisa saja pengalamannya mungkin berbeda, di mana bekerja dengan lancar untuk satu komputer, bisa juga hasilnya berbeda di komputer lain, baik lebih lambat atau lebih cepat, dan ini tergantung dari GPU atau Graphic Processing Unit komputer Anda, dan perangkat keras yang dimilikinya. Berikutnya bagian terakhir dari performance adalah preview render. Jika background render diaktifkan setiap 5 detik, maka Filmora akan selalu melakukan rendering berulang. Namun jika dimatikan, maka rendering dapat dilakukan disesuaikan kebutuhan. Lokasi preview render files secara template sudah disetting oleh Filmora, dan Anda dapat merubahnya ke lokasi drive lainnya. Jika tombol Automatically Delete Render Files When a Project File is Closed diaktifkan, maka Filmora akan selalu menghapus proxy file render yang disimpan saat pengeditan ketika Anda menutup Filmora, dan hal ini akan menghemat ruang penyimpanan hard disk Anda. Namun jika project editing belum selesai, maka saat project tersebut dibuka kembali, maka timeline akan kembali merah dan harus dilakukan render ulang dari awal. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Nantikan video tutorial kami selanjutnya.